Yes, ini dia perjalanan menuju ke arah Lane of Dawn untuk game yang kedua, Best of 3 series antara RQ Hoshi versus Burmese Ghost. Yang pastinya dengan pemilihan drafting yang berbeda. Apakah hasilnya akan berbeda juga bagi teman-teman dari Burmese Ghost? Karena dengan draft kali ini yang mereka bawakan, jujur early gamenya ini akan lumayan sama seperti sekarang. Mereka udah bisa kasih sedikit output damage, at least ngebuat Okta nggak terlalu berani untuk ada di area frontline. Yap, jadi ya Brusco tadi udah langsung mampir ya masuk ke dalam area yang dimiliki oleh pemain dari Burmese Ghost, dan sekarang Brusco-nya sendirian dilompatin kembali. Ada Blink yang akan mendekat. Udah mulai mendekat juga pastinya dari sosok Blink-nya, karena ya dia harus ngedapetin informasi sebanyak mungkin meskipun belum ada file requiem ya, tapi untuk beberapa efek sisi yang nggak terlalu besar itu bisa dimaksimalkan Pak Pulung. Yap, sementara sekarang pertempurannya kembali terjadi di area dari River Saksa. Dibiarkan pergi, dan terlihat kali ini Ararki juga nggak mau terlalu bernafsu nih ya. Mereka cukup santai, namun sekarang dilompatin langsung. Masih ada efek verify di dalam tubuh dari Brusco, tapi Brusco masih selamat. Tapi ada yang sedikit jauh sepertinya untuk saat ini. Irat coba ditahan oleh dua pemain dan akhirnya menjadi korban pertama First Blood. Berhasil diamankan oleh seorang Saksa dan juga akan ditambah dengan kehilangan seorang Irat. Posisi yang terlalu beresiko memang bagi Arki Hoshi, dan sayangnya belum ada damage output cukup untuk menghalangi atau melawan tiga pemain dari Burmese Ghost, Pak Pulo. Yap, tadi terlihat ya ada pergerakan dari Brusco yang berusaha untuk bisa menahan nih ke arah beberapa player dari Burmese Ghost agar Iratnya bisa selamat nih. Tapi apalah daya di saat Brusco juga mungkin dari itemnya juga belum ada di awal-awal kayak begini. HP-nya tadi juga udah sisa dikit. Jadi nahannya harusnya mungkin dia membutuhkan beberapa detik agar Iratnya bisa selamat. Jadi nggak cukup gitu loh. Makanya kena dua orang menjadi sebuah kerugian. Sekarang Okta udah level 4 siap untuk bisa masuk dan dilompatkan langsung Spatel Migration Valor Requiem. Brusco-nya terkena kembali. Brusco sedikit lagi yang tersisa. Ada flicker udah langsung dikeluarkan. Brusco-nya berhasil kabur dari tersebut. Namun untuk sekarang Molina Blitznya langsung dikeluarkan pula. Sedikit lagi tersisa. Blinknya dikejar habis-habisan dan ada satu flicker tadi udah langsung dikeluarkan. Tapi untuk sekarang Iratnya kembali terkena menjadi korban kedua, bahkan Banana. Sedikit lagi tersisa Banana. Di last SP yang dia miliki masih berusaha untuk bisa menghantarkan sebuah efek sisi dan juga damage hingga membuat ada satu player lagi menjadi korban. Iya, pergerakan yang benar-benar tenang sih kalau kita ngeliat permainan dari RK Hoshi. Sempat menangkap ke arah seorang Brusco, tapi tenang, ada Banana yang siap banget untuk ngedelay berbagai pergerakan. Ditambah lagi output damage dari Okta. Ini heran banget sih, baru 3 menit tapi output damage-nya bisa ngedapetin double kill bagi sosok Okta itu sendiri. Dan sekarang keuntungan bisa dibilang masih ada di tangan dari Burmese Ghost, karena mereka mendapatkan total 4 eliminasi dan 3 eliminasinya itu di seorang Saksa. Tapi sekarang inisiasi juga masuk dari seorang Blink, membuat Skylar harus ngebuka Purify-nya, Pak Pulo. Yap, mau nggak mau Purify digunakan, dan ini adalah deretan dari item di awal-awal ya. Ada Fury Hammer sana dimiliki oleh Pakito, coba Stilek Plate-nya udah diambil. Dan sekarang udah langsung dikeluarkan pula Blazing Duet, sakit banget. Tapi Stitch masih bisa mempertahankan dirinya dengan damage balasan yang cukup besar pula. Skylar masih pede, tapi tadi dengan BMI yang dia miliki dan juga ada Flying Tackle, damage-nya udah cukup sakit. Skylar terlalu berbahaya, satu yang terakhir untungnya. BMI yang dia miliki masih sempat untuk membuat dirinya kabur dari tersebut. Dan Skylar mau nggak mau harus masuk dalam rumputan. Akankah dia mundur? Tidak. Dengan satu healing yang diberikan oleh Minotaur masih membuat dirinya bertahan di area tersebut. Ya, dan gak cuman battle mirroring image yang menyelamatkan dirinya, tapi ini dengan adanya Brusco, terus juga Irat di area depan, siapa coba yang bisa nembus? Karena setebal itu HP bar yang mereka miliki, tambah lagi ada efek healing yang bisa diberikan oleh Brusco. Tapi lihat di area lain, Blink sudah mulai memberikan sedikit cicilan, memberikan sedikit pressure supaya tahu nih para pemain Arki Hoshi ada keberadaan pemain Burmese Ghost yang sudah mulai menginvasi posisi mereka. Nico sejauh ini mengamankan satu ultimate dari seorang Nana yang pastinya damage outputnya harusnya nggak jauh berbeda, apalagi di level yang ke-6 sedikit lebih unggul dibandingkan seorang Okta akan menjadi keunggulan bagi Nico sendiri. Tadi terlihat kan di atas gimana tekanan yang diberikan sama Skylar-nya kan, Nevin. Tapi minion nggak ada yang kelewat loh sama dia loh. Gol dari minion tetap bisa dia dapetin loh. Ini makro yang begitu baik yang dimiliki oleh Skylar, luar biasa.
Betul sih, dari segi penjagaan dia terhadap outer turret juga bagus banget. Nggak buru-buru Iya, pulang, nggak buru-buru panik karena dia tahu teman-temannya pun sedia nge-backup dan buset. sekarang inisiasi akan langsung dibuka. Yap, dan itu dia Retribution-nya berhasil tadi langsung diamankan oleh Ira dan sekarang turtle-nya berarti mereka milikin Nico Saksa ada dia tersebut tapi satu orang langsung diajar habis-habisan. Delarnya masuk ke dalam kerumunan pemain yang dimiliki oleh Arkeos akan dirinya sempat untuk kabur tersebut dan Delar masih ada magic boomerang yang dikeluarkan oleh Okta walaupun udah flicker tapi lagi dan lagi Banana siap untuk bisa menghantarkan damage dan menghancurkan pergerakan dari Delar. Dua player lenyap di area tersebut. Itu berarti benar-benar mengorbankan 2 flicker ya demi Ya, mendapatkan seorang telar. Pokoknya nggak apa-apa. dikejar sampai dapat. Tapi akhirnya mereka dapat bonus juga dengan adanya seorang Blaine itu bahkan sekarang blasting dan sudah mulai masuk juga damage dari Okta dan lompatan dari seorang Brusco menjadi combo yang sangat manis untuk bisa nge-take down Stitch dan men-take down juga harusnya auto turret di area top lane karena space-nya udah mulai tercipta Pak Pulung. Yap, dan damage dari Okta kelihatan banget ya. Luar biasa. Nico-nya tadi udah terlihat, IMU-nya langsung dikeluarkan tapi sama Pendetnya nggak kena siapa. Brusco-nya menjadi satu orang yang harus menghadang. Begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya agar teman-temannya selamat. Ya, cuman ya itu cukup disayangkan sih karena bisa aku bilang sebenarnya Arki Hoshi yang coba untuk ngebuka inisiasi bermain di area yang cukup jauh, malahan mereka yang harus kehilangan sosok roamernya. Tapi at least ada pergantian yang bisa mereka tukarkan yaitu dengan satu buah auto turret yang baru saja diamankan oleh seorang Skylar itu sendiri. Ngelihat itemization. Nah, ini udah gak heran ya dari seorang Banana akan langsung mengamankan ke arah War X karena cukup pede sih dengan adanya dua badan di area depan dia bisa punya damage yang lebih besar tapi sayangnya Blink membuka Velvet Claim-nya langsung memulihkan Banana apalagi dengan follow up damage dari seorang Stitch 40. Oke, banananya berhasil langsung diamankan tapi damage yang dimiliki oleh Stitch juga tadi belum terlalu besar untuk masuk dalam tubuh dari Ira. Terlihat 4 player tersisa dari Ararki dan juga Delar sendirian di atas loh. Delar sesaat lagi memiliki satu space yang begitu nikmat untuk bisa dimanfaatkan, ngancurin karakter Tarat. Di area tengah ada 2 player yang udah mulai berkumpul tapi Turtle udah mulai memanggil keseluruhan player untuk bisa berada di dalam area tersebut. Ya, udah mulai berkumpul, bermusyawarah sepertinya siapa ya akan Iya, mendapatkan bermusyawarah turtle mereka kali menuju ini. mufakat nggak tuh? Apalagi udah ada inisiasi dan beberapa source skill sebenarnya udah keluar nih Pak Pulung. Yap, ada Flicker dan juga Woldinya. Sementara sekarang Brusco-nya lagi dan lagi masuk dalam kerumunan pemain yang dimiliki oleh Burmeskol. Membuat dirinya pun langsung lenyap seketika. Wah, cukup disayangkan sih Brusco lagi-lagi harus tumbang di momen yang nggak tepat karena mereka bahkan belum memulai perebutan ke area turtle-nya tapi sekarang mungkin bisa maju lebih jauh sedikit dari seorang Banana. Cukup menyeramkan dengan satu senjata di tangannya ngebuat para pemain dari Burmese Goals agak ragu nih untuk masuk lebih dalam juga. Apalagi Saksa ingin mengamankan purple buff terlebih dahulu untuk power yang lebih pasti Pak Pulau. Ya, walaupun 4 player tadi dengan kehadiran Ruby aja semuanya mundur loh. Nevin, Asli. kehadiran Ruby aja tuh. Dan itu pun bisa membayang time lagi hingga kehadiran lagi dari Brusco dan Brusco-nya sudah berada di tengah-tengah kerumunan player yang dimiliki oleh Ararki dan juga Burmeskol. Coba lihat Skylar-nya berhasil mendorong mundur ke arah beberapa player tapi Turtle-nya berhasil diamankan kembali. Saksanya mungkin ke arah mana? Di tempat yang berbeda, Delarnya berhasil menghancurkan lagi ke arah satu tertara dan juga mendapatkan objektif tambahan untuk tim yang dia milikin. Ya, Araki Hoshi berhasil mendapatkan objektif, tapi begitu juga untuk Burmese Goals karena bisa dibilang Dlar ini lincah banget, susah ditangkap, output damage pun nggak main-main karena ke arah seorang Irat yang lumayan tebel, dia masih bisa kasih, tapi nggak bisa dipungkiri juga, lihat, HP bar dari seorang Irat, reveal-nya nggak main-main, Pak Pulung, ini full speed banget dari segi reveal darah yang dimiliki, padahal itemnya baru sampai ke arah Radiant Armor. Makanya kita juga udah sama-sama tahu ya bagaimana kapabilitas yang dimiliki oleh Pakito itu sendiri. Belum lagi pilot-pilot yang ada di Sinpro yang kayak begini kan udah luar biasa semuanya. Yeah. Untuk bisa menghadang Pakito sendirian rada ngilu loh Nevin. Iya, yeah. Bener-bener apalagi dia udah punya si Halberd. Iya, damage dia gede, mobilitas tinggi. Jadi gimana ya? Pick off-nya jadi gampang banget. Namun untuk sekarang terlihat Saksanya terjebak, Skylar-nya free di bagian belakang. Minuman Fury langsung dikeluarkan pula Banana. Terlihat ada Molina Bliss langsung dikeluarkan pula. Beberapa player memiliki Burmese Gold berhasil langsung diajukan. Nico menjadi korban pertama sementara Irat yang mulai maju kembali. Coba lihat damage yang dihasilkan begitu menyakitkan dan Stitch menjadi korban tambahan. Ada 2 player dan Delar kembali dikejar. Banana di bagian belakang memberikan efek slow. Mau pergi ke arah mana? Donald Wolf King. Hey Delar, ini dia satu orang di mana
di area river mereka masih bertarung dan Dlar. Satu hit terakhirnya masih dikejar pula di bagian bawah. Dlarnya kayaknya selamat di satu hit terakhir. Ada Banana di bagian belakang. Semakin kau kejar semakin jauh pula itu jaraknya. Hey. Tapi bawa teman sekarang. Lah Bawa lah lah teman lah dari lah lah Arki lah lah Hoshi. lah lah. Ini gimana ini Banana aku kira apa? Ternyata Aku kira bawa by one. kawan satu kecamatan loh itu. Iya, kirain yang follow up cuma Skylar, tapi ternyata empat-empatnya dibawa ke bagian bottom lane dan gerakan Iya loh. pasrah saja yang bisa dilakukan oleh seorang Dlar. Sekarang nih giliran Lordnya Bapulung. Apakah ini bisa diamankan oleh Arki Hoshi? Karena kalau kita ngomongin dengan satu fight tadi ya, itu impactnya tuh besar banget. Mereka dapetin space dari segi auto turret, 3 auto turret nggak ada lagi, dan akhirnya Lord slain oleh teman-teman dari Arki Hoshi. Itu wah Banana luar biasa ya. Dia emang akhirnya memanggil rekan-rekannya karena emang tadi udah kita sebutin kan sulit banget ngejar ke arah dari Pakito. Sulit kalau sendirian Nevin, makanya udah langsung dibegal aja dia di depan tadi sama 3 orang sekaligus. Itu Dlar ya, ilah Banana. Kukira Baywan ternyata bawa kawan rupanya kalau kayak begitu mah. Tapi sekarang Arki Hoshi nggak cuma bawa kawan, mereka bakal bawa Lord juga dari area mid lane, dan ini akan memberikan power yang besar banget loh buat teman-teman dari Arki Hoshi. Apalagi Brusco sepertinya sudah mulai ready dengan seluruh spell dan juga ultimate yang ready. Jadi kalau misalnya dia mau main kayak tadi, tiba-tiba masuk ke bagian dalam, itu sangat possible buat lakukan Pak Pulung. Wah Irat buset agresif banget, tahu-tahu dia ngedes ke depan. Saksa langsung mundur kembali. Terlihat Dlarnya benar-benar menghancurkan konsentrasi yang dimiliki oleh player-player dari Araki. Kenapa? Karena Dlarnya sendiri bagian atas tidak ada penjagaan sama sekali, berhasil menghantarkan satu wave minion, dan juga dengan konsil yang udah dikeluarkan pula oleh pemain dari Burmese Gold, mereka mencoba untuk bisa mengejar lagi ketertinggalannya. Ada beberapa player yang emang tadi berhasil didapatkan, tapi belum ada satu player pun yang berhasil langsung ditunjukkan. Wah, pusing juga ya berarti ketika menghadapi Pakito dari seorang Dlar. Ini beneran mecah Capek. fokus. Apalagi Arki Hoshi kan tipikalnya yang team fight banget Pak Pulung. Mereka tuh harus main 5 supaya output damage-nya bisa maksimal. Dan kalaupun mau ngirim Skylar buat nge-clear wave, itu jujur sayang banget sih. Mungkin mereka Ngilu butuh dong. lore tambahan ya. Betul, karena bisa dibilang ini pilihan terbaiknya untuk nemenin Dlar juga rada sulit sih sebenarnya Nevin. Iya. Siapa yang akan dikirim gitu loh untuk bisa menjaga. Ruby kehadirannya sangat-sangat dibutuhkan juga di dalam team fight gitu dengan CCD yang sangat-sangat besar, dan ini dia dari deretan itemnya. Ya, dari segi itemization sebenarnya ini masih cukup berbahaya sih buat Arki Hoshi, karena mereka lebih cenderung ke arah defensive magical damage untuk saat ini. Jadi damage dari seorang Saksa dan juga Stitch mungkin masih bisa terasa, dan itu menjadi tugas mereka gimana caranya bisa mengincar ke bagian belakang Pak Pulung. Waduh, minuman purinya, flickernya dikeluarkan, satu orang Saksa akan menjadi korban dia tersebut. Sementara tadi ada Purify yang udah langsung dikeluarkan pula oleh Skylar, dan shutdown pun tercipta. Bahkan untuk kali ini terlihat pertempuran yang masih terjadi. Ada Dlar dia tersebut, mereka masih bisa berfokus untuk bisa melakukan team fight karena pergerakan dari Dlar terspot pula daerah tersebut. Tapi dapat Saksa sih mahal banget harganya, karena sekarang 25 detik lagi menuju ke arah Lord yang memungkinkan Burmese Gold nggak bisa melakukan kontes retribution di arah objektif Lord, dan memungkinkan juga buat Arki Hoshi masuk lebih dalam, at least untuk ngedapetin beberapa monster jungle yang masih tersedia seperti orange buff yang bakal muncul lagi, dan nge-manage wave minionnya yang tadi sempat diacak-acak nih sama sosok Dlar. Oke, sementara sekarang Lordnya udah terlihat. Tapi kalau kita lihat dari minimap ya, emang bener-bener Skylarnya dijagain sama Brusco-nya loh. Iya. Padahal kan kita tahu ya, Skylar dengan Cloud mobilitasnya tinggi, BMI-nya bisa langsung kabur, tapi tetap Brusco tetap ngejagain banget. Saksa masih muter-muter di area atas, akan nabrakin dirinya ke arah mana? Tidak, masih cukup sabar dan masuk ke dalam rumputan. Tapi Lordnya akankah menjadi milik dari RRQ, ataukah Burmese Gold bisa mencuri kehadiran di Lord tersebut? Tapi sedikit lagi SP tersisa dan Lordnya menjadi milik dari RRQ. Bahkan Saksanya menjadi korban tampan. Blink yang pergi ke arah mana? Blink harusnya masih bisa kabur dengan satu spatial migration, tapi Blinknya sejauh ini masih terjebak, harus mengeluarkan flicker untuk bisa kabur.
Ya, ini pergerakan yang rapi banget sih dari Arki Hoshi. Meskipun tadi sempat pressure rate-nya muncul duluan ya, cukup deg-degan, tapi ternyata retribution on point dari seorang Ira tidak pernah mengecewakan kita. Dan ini dia untuk lord yang bakal menuju dari area mid lane tanpa adanya seorang Saksa dalam 15 detik ke depan. Ini akan ngebuat dari Bournemouth Gold seharusnya cukup kewalahan. Mereka punya ketertinggalan sampai ke angka 6.000 gold, masih bisa dikejar asalkan mereka bisa melakukan defensif secara penuh di momen yang akan datang, Pak Pulo. Yap, ada satu lagi terlihat tadi. I'm offended yang udah langsung keluarkan MU-nya terlihat. Namun Irat masih terlalu dalam. Tapi Iratnya sejauh ini masih bisa bertahan dan dengan bekepan begitu baik. Bahkan Wintol kalau dimiliki oleh Skylar. Kita lihat satu player dari masing-masing tim udah berhasil dihancurkan. Nikonya bagi ke arah mana? Sedikit lagi tersisa. Bahkan untuk sekarang Offender tadi terlihat kembali. Hey, Lordnya langsung masuk area tengah. Tapi 4 player mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Niko. Nikonya tidak akan bisa bertahan lama lagi. Bahkan untuk gelarnya akankah dia mulai maju untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi terlihat untuk kali ini 3 player langsung berbaris. Akankah dimajuin? Tapi gelarnya udah mulai terpancing. Satu terakhirnya 2 player dengan SP yang begitu sedikit tapi masih bisa selamat, Devin. Wow, meskipun udah gak ada pasif ya di tangan dari seorang Okta, tapi mereka masih begitu pede buat nge-outplay pergerakan dari sosok gelarnya. Dan lagi-lagi Brusco, player yang mengubah segalanya menjadi lebih indah. Tadi Irat hampir ke pick off karena immortalnya udah berhasil dipecahkan. Tapi somehow dengan satu bomb Minion Fury, kondisinya berbalik 180 derajat. Jangan lupakan juga dengan follow up damage yang udah dimiliki oleh seorang Okta karena dia udah sampai ke arah Holy Crystal. Ini ngebuat impact dari output damage-nya lebih besar. Apalagi untuk pemegang alternate shield itu hanya ada di tangan dari seorang Saksa sejauh ini. Jadi sisanya ini akan menjadi mangsa empuk bagi seorang Okta maupun dari seorang Skylar juga. Kepancing tadi ya Delar yang ngelihat ada 2 player itu. Iya. Dia dikit-dikit. Ah elah gue maju gak ya? Gue maju kayak gue maju. Sekalinya maju gak ada yang dapat, malah Delar yang tumbang. Tuh. Gimana ya? Sebenarnya kan tipis juga sih Pak Bulung tadi. Kalau misalnya beda dikit lagi aja, mungkin dari segi goldnya sama, itu bisa aja sih 2 pemain ke take down dan malahan Delar yang dapetin poin eliminasi. Tapi sayangnya hal itu nggak terjadi karena dari Arki Hoshi mereka masih bisa ngejaga range atau posisinya dengan sangat amat baik. Dan dengan 3 base rate yang udah nggak ada lagi bagi Bournemouth Gold, Delar udah mulai bingung nih mau split push kemana lagi karena semuanya akan menjadi lebih sulit dengan super minion yang benar-benar super dari segi kekuatannya buat mendorong wave minion. Ya. Dan tadi terlihat ya satu suara yang dimiliki oleh Arki itu sangat-sangat jelas dan nyata loh. Itu Niko HP-nya udah nggak kelihatan loh, kayak gaji di akhir bulan udah tipis banget loh. Aduh, Tapi yang ngejar kan, tapi yang ngejar satu arah, satu suara, 4 orang di belakangnya Nevin. Harusnya kan mungkin 2 orang cukup gitu loh. 2-nya mungkin masih bisa nahan, entah masih bisa kabur ke arah yang berbeda. Tapi mereka 4 player emang bener-bener ngejar ke arah 1 orang yang SP-nya udah nggak kelihatan. Tapi Lord kali ini akan menjadi milik siapa? Karena RRQ sudah berhasil ngezoning ke arah beberapa player. Nikonya udah berhasil mengamankan dia sama Pender, akan langsung dimajuin tapi ternyata tidak. Karena mereka tidak bisa maju karena dibuat pagar yang begitu baik oleh RRQ. Ya, dan RRQ juga sudah menjawab kesulitan mereka di awal sih, karena kan dari tadi yang gangguin mereka itu split push dari seorang Delar. Sedangkan tadi ketika perebutan Lord ketiga terjadi, Delar itu yang justru paling pertama disuruh pulang, yang paling pertama terkena damage output terbesar dari teman-teman RRQ Hoshi. Jadi nggak ada lagi nih yang bisa paksa masuk, yang bisa ngegangguin teman-teman dari RRQ. Tinggal menunggu saja dengan Lord yang ketiga, apakah ini cukup buat RRQ Hoshi menutup pertandingan kali ini, Pak Pulo? Yap, Banana sekarang punya satu lagi loh. Banana punya khas kelawakan semakin pede lagi sama Vendetnya tadi membuat pergerakan dari Irat. Immortalnya pun langsung menghilang, akan sempat lagi untuk kabur. Tapi ternyata mendapatkan begitu banyak healingan di dalam tubuhnya. Delarnya berhasil dihancurkan dan satu korban kembali menjadi korban di area tersebut. Bahkan untuk sekarang menyisakan Saksa sendirian dan 2-0 untuk RRQ. Congratulations. 2-0 berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan meskipun di game yang kedua memakan waktu yang cukup lama, tapi kita bisa ngelihat dominasi penuh, komunikasi yang berjalan dengan sangat baik antar playernya. Dan lagi-lagi individual skills yang dibawakan oleh masing-masing player ngebuat RRQ Hoshi bisa cukup mendominasi di game kali ini dan pastinya melaju ke babak semifinal.